Pak Prabowo Subianto akan sholat Id di Masjid Istiqlal, Mas Anies Baswedan menjadi khotib di Masjid Al-Azhar. Ini yang terjadi di negeri ini di sela jamaah haji seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia menikmati suasana Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda suasana yang menyejukkan ini, suasana yang akan menjadikan Indonesia lebih baik, atau ya ini sebuah rutinitas atau kegiatan yang berulang-ulang dan wajib bagi setiap muslim? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi khotib sholat Id itu sesuatu dianggap atau diberi kepercayaan menjadi seorang ustadz, kiai, memberikan tausiah mau'idul hasanah pada sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Ini sesuatu. Pak Prabowo, itu untuk Mas Anies Baswedan ya, Pak Prabowo akan menikmati sholat Idul Adha pertama kali di Masjid Istiqlal. Bagaimana Mas Ganjar? Semoga Mas Ganjar juga bisa menikmati sholat Idul Adha di mana beliau rutin untuk menjalankannya. Pertanyaannya, pada suasana para jamaah haji seluruh dunia, khususnya Indonesia lagi melaksanakan sholat Id, maksudnya haji di Arafah, Mina, Musdalifah, Mina, apa yang akan disampaikan oleh Mas Anies dan apa yang mungkin maksudnya dalam khutbahnya, begitu juga apa yang dirasakan Pak Prabowo sebagai presiden dan bagaimana Mas Ganjar menikmati pada posisi yang berbeda. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas terkait dengan 3 calon presiden yang sekarang dari presiden, salah satu Pak Prabowo, yang lain adalah mengisi waktu yang berbeda. Itu bagaimana suasananya. Pertama kita baca di Detik, Prabowo akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Tentunya ini adalah berita sebelum pelaksanaannya, pelaksanaan sholat Id. Kemudian Anies Baswedan jadi khotib Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar. Kemudian di Sindo News, Anies Baswedan jadi khotib sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar. Juga yang di Liputan 6, Anies Baswedan jadi sholat Idul Adha di Masjid Al-Azhar Jakarta. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik dan yang ada di Kompas. Prabowo akan sholat Id di Masjid Istiqlal. Ini adalah, tadi 1446 Hijriah. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Mula Warman mengatakan pihaknya juga akan menyelenggarakan penyerahan hewan kurban oleh Pak Prabowo dan Wapres Gibran. Penyerahan itu diterima langsung oleh panitia kurban Masjid Istiqlal. Ini yang disampaikan oleh PLT Imam Besar Masjid Istiqlal Mula Warman tadi. Jadi langsung ada serah terima. Kalau Mas Anies di Kompas, Anies Baswedan jadi khotib Idul Adha di Masjid Al-Azhar Jakarta, kompas.com. Ex-Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan dijadwalkan menjadi khotib sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Insya Allah Pak Anies, beliau kan sering juga hadir di Al-Azhar. Ujar Kepala Kantor Masjid Al-Azhar Tatang Komara kepada wartawan.
Ratang menyebut Anies memang kerap menjadi jamaah di masjid terbesar di Jakarta Selatan tersebut, termasuk saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ia menegaskan kehadiran Anies pada momen Idul Adha ini tidak memiliki motif khusus, melainkan semata untuk menjaga silaturahmi. Bagus sekali niatnya. Kami tidak ada niatan kecuali untuk silaturahmi. Anies akan menyampaikan khutbah dengan tema Kurban, Kota, dan Keadilan. Wow, judulnya Kurban, Kota, dan Keadilan. Di lapangan hijau Masjid Agung Al-Azhar pada Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun imam sholat Idul Adha adalah Bukhari Muslim. Wow. Selain Anies, sejumlah tokoh nasional juga dijadwalkan hadir untuk mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar, di antaranya Wakil Presiden Yusuf Kala atau mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua MK periode 2003-2008 Jimli Asyidiki, dan mantan Menpora Adiaksa Daud. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri juga disebut menitipkan hewan kurban di masjid tersebut. Sebelumnya, Kementerian Agama telah menetapkan hari raya, yaitu pada hari Jumat 6 Juni. Penetapan itu diumumkan setelah sidang isbat beberapa waktu yang lalu. Pemerintah juga menetapkan hari Senin sebagai cuti bersama, sehingga masyarakat dapat menikmati panjang cutinya ini. Nah, ini kalau kita pengen melihat Mas Ganjar, tadi belum kita cek Mas Ganjar Pranowo terkait dengan Idul Adha. Apakah beliau ada kegiatan khusus? Nah, ini momen Ganjar Pranowo bareng keluarga sholat Idul Adha. Ini kalau beberapa bulan yang lalu. Ya, tentunya pada kesempatan ini juga akan bersama keluarga minimal. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo, sama Mas Ganjar di Idul Adha. Kalau bahasanya khutbah di Al-Azhar, Kurban, Kota, dan Keadilan. Bagaimana, apakah ini menjadikan untuk pengorbanan yang lebih hebat, atau ini menjadikan mengembalikan mereka pada tempat masing-masing? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini normal seluruh umat muslim itu merayakan, dimulai dengan kalau tanggal 10 Dzulhijjah dimulai dengan melaksanakan sholat Id di pagi hari, dalam bahasa Masjid Al-Azhar jam 7 dimulai. Tetapi sebelumnya semua pasti melaksanakan puasa Arafah. Bagi yang ada di luar melaksanakan ibadah haji, maksudnya seperti di Indonesia, itu sunnah muakkad, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dan pada waktu tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal itu dilaksanakan sholat Id. Sesudah itu, atau melaksanakan sholat Id bagi setiap muslim, sunnah muakkad, dan dilanjutkan dengan penyembelihan kurban. Sehingga Pak Prabowo sangat baik melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal sebagai simbol masjid negara, dan Mas Anies Baswedan bertugas di Al-Azhar sangat bagus memberikan semacam pencerahan dengan tema Kurban, Kota, dan Keadilan, dan harapannya Mas Ganjar juga mempunyai kesamaan meskipun dengan cara yang berbeda, karena pada posisi relasi masing-masing dengan kehidupan keagamaan itu berbeda. Tapi pada kesempatan ini semuanya muslim, sehingga hampir bisa dipastikan semua melaksanakan sholat Id dan semuanya melaksanakan kurban. Kemudian yang kedua, ada sebuah tema yang menarik, Kurban, Kota, dan Keadilan, yang diangkat Mas Anies Baswedan. Kurban
kota dan keadilan. Ini ada sebuah harapan, tidak cukup pada tema Mas Anies menyampaikan, tapi bagaimana ini disampaikan ke seluruh manusia. Maksudnya, kurban, kota, dan keadilan. Bagaimana pengorbanan setiap manusia, khususnya umat muslim, itu nanti akhirnya menghadirkan keadilan. Kurban secara tekstual, maka diartikan ketika menyembelih kurban. Tetapi secara substansial bahwa pengorbanan untuk mengelola negeri ini adalah pengorbanan yang substansial. Jadi masing-masing itu mempunyai sumbangsih untuk negeri ini dengan caranya masing-masing. Menurut saya sih, Pilpres itu sudah selesai. Pilpres itu hanya sebagai alat untuk menghadirkan pemimpin terbaik dipilih oleh rakyatnya. Ketika sudah selesai, ya sudah. Selanjutnya, bagaimana yang terpilih memimpin, yang tidak terpilih ya berjalan saja. Boleh menjadi bagian masyarakat biasa atau boleh menjadi oposisi, karena mungkin ide dan gagasan mengelola negeri ini ada yang berbeda. Maka di situ adalah kesempatan untuk menampilkan terbaik. Kurban, kota, dan keadilan tentunya endingnya adalah semua hadir keadilan. Tidak cukup dalam terminologi agama. Hubungan manusia satu dengan lain, kebijakan pemerintah untuk masyarakat, pemberian pemerintah kepada masyarakat itu endingnya harus keadilan. Jangan sampai muncul ketidakadilan, karena kalau ada ketidakadilan, masyarakat melawan, siapapun dia pasti akan dilawan, termasuk pejabat negara atau bahkan orang yang hebat di negeri itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Mas Ganjar, Pak Prabowo? Saya pikir beliau juga mempunyai tema untuk menghadirkan keadilan, kurban, kota, dan keadilan. Kalau Pak Prabowo pada hari ini kan, kalau kita semuanya membincangkan, sepertinya akan ada reshuffle kabinet. Itu bukan berarti benci terhadap seseorang atau mungkin diskriminasi, bukan. Tetapi dari sekian yang terpilih, dipilih oleh Pak Prabowo sebagai pembantunya atau orang yang dipercaya menjalankan amanahnya, apakah mereka on the track semuanya, produktif untuk negeri atau tidak? Kalau tidak, maka daripada ini menambah beban negara dan menjadi rasan-rasan oleh masyarakat, maka reshuffle itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki, sehingga mereka yang di reshuffle itu tidak harus tersinggung ataupun marah. Dan yang mereshuffle, maksudnya yang akan menggantikan, maka juga tidak biasa saja. Hidup itu kan kadang mereshuffle, kadang direshuffle. Jadi nikmati aja. Meskipun memang kalau yang mengalami sendiri itu tidak mudah. Itu Pak Prabowo. Kalau Mas Anies Baswedan jelas beliau sebagai masyarakat atau sebagai civil society yang sering menghadirkan pencerahan, karena dia tidak menjadi bagian dari pengelolaan negara, khususnya keuangan negara, maka sulit untuk diberi label yang salah, karena ya apa yang mau disalahkan, dia tidak ada hubungannya dengan negara kok. Hanya kalau berbicara kurban, kota, dan keadilan, bagaimana gagasan-gagasan Mas Anies kemarin itu tetap bisa diperjuangkan dalam suasana meskipun tidak jadi presiden. Karena berbicara pemilihan dari 3 calon pasti ada salah satu yang menang, dan kemarin yang menang Pak Prabowo, Mas Anies pada posisi outsider. Adapun Mas Ganjar ini menikmati kurban, kota, dan keadilan adalah bagaimana seluruh masyarakat Jawa Tengah dan seluruh Indonesia merasakan hal itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan Pak Prabowo, Mas Anies, dan Mas Ganjar. Semoga beliau-beliau, jasa-jasa beliau itu adalah
bisa bermanfaat untuk negeri, dan identik dengan sebuah keadilan apapun posisinya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.